Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas dari beberapa bangun datar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca doa sebelum belajar lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini dapat dengan mudah teman-teman pahami dan mengerti ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, teman-teman dapat menyebutkan rumus keliling dan luas persegi dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan rumus keliling dan luas persegi panjang dengan benar. Yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan rumus keliling dan luas segitiga dengan benar. Yang keempat, teman-teman dapat menerapkan rumus mencari keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan tepat. Dan yang terakhir, teman-teman dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan benar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah keliling dan luas dari persegi, keliling dan luas dari persegi panjang, keliling dan luas segitiga, dan yang terakhir adalah soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Teman-teman sudah siap belajar hari ini? Fokus ya nak. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah keliling dan luas dari bangun persegi. Sebelum masuk ke dalam keliling dan luas, teman-teman harus tahu dulu sifat-sifat dari bangun persegi. Nah, gambar di atas adalah gambar dari bangun persegi A, B, C, D. Dari gambar di atas, dapat teman-teman ketahui mengenai sifat-sifat dari bangun persegi. Yang pertama adalah persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, persegi memiliki 4 buah sudut siku-siku yang sama besar. Nah, setelah teman-teman mengetahui sifat-sifat dari bangun persegi, maka kita bisa lihat mengenai keliling dan luas dari bangun persegi. Keliling dari bangun persegi di samping yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi DA, atau dapat ditulis juga dengan keliling sama dengan 4 kali. Nah, untuk luas dari persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, maka saksikan video yang Miss Ari tampilkan nanti ya. Nah, hari ini Miss Ari akan bahas mengenai keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas bangun datar yang akan Miss Ari bahas hari ini hanyalah persegi dan persegi panjang. Sisanya akan kita bahas minggu depan ya. Yuk kita mulai dengan bahasan yang pertama. Yang pertama yaitu keliling dan luas persegi. Nah, contohnya di sini Miss Ari punya persegi A, B, C, D. Ingat, sifat dan ciri-ciri bangun persegi yaitu keempat sisinya sama panjang. Berarti kalau sisi AB 7 cm, maka berapa panjang sisi BC? Ya, 7 cm. Kalau BC 7 cm, maka berapa panjang CD? Sama, yaitu 7 cm. Oke, kalau CD 7 cm, maka berapa panjang DA atau AD? AD atau DA panjangnya juga 7 cm. Kenapa keempat sisinya sama panjang? Ya, karena ciri-ciri dari bangun persegi adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Maka jumlah atau besar sisi
dari keempat sisi persegi besarnya adalah sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa keliling dan luas persegi di samping? Kita cari satu-satu dulu. Keliling, misalnya disimbolkan dengan K. Keliling adalah jumlah dari semua sisi. Ingat kata kuncinya ya, misalnya tulis. Keliling adalah jumlah dari semua sisi. Oke, kita lihat. Misalnya tanya dulu, ada berapa sisi dari persegi? Ada 4, berarti keempat sisinya kita jumlahkan. Keliling sama dengan, kita lihat sisi yang pertama sisi apa? AB. Oke, kita tulis AB ditambah muter BC ditambah CD ditambah DA. Oke, jadi keliling itu ibaratnya kita muterin, sama seperti misalnya Miss Ari bilang lari keliling lapangan. Berarti teman-teman lari mengelilingi lapangan, sama lari mengelilingi bangun persegi dari AB, BC, CD sampai DA. Oke, kita lihat. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena di sini sisinya ada 4, boleh nggak Miss Ari tulis 4? Boleh. Oke, 4 kali dari sisi. Kenapa Miss Ari tulis 4 kali dari sisi? Karena jumlah sisinya sama dan ada 4. Maka boleh kita tulis keliling dari persegi adalah 4 kali sisi. Kita hitung ya. 4 kali sisi. Berapa panjang sisinya? 7. Oke, kita tulis 4 kali 7 cm. Berapa 4 kali 7 cm teman-teman? 28 cm. Maka keliling dari persegi ABCD adalah 28 cm. Sampai sini teman-teman paham? Ini baru ketemu kelilingnya. Sekarang pertanyaannya ada 2. Ada luas, maka kita cari di sini. Simbolnya adalah L. Luas. Kalau keliling tadi itu kita mengelilingi, maka kalau luas adalah kita hitung dalamnya. Nih, kita harus cari dulu dalamnya. Berapa sih luas dari semua ini? Oke, nah luas dari persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Oke, kita kotakin dulu. Teman-teman harus hafalkan ya. Luas sama dengan sisinya panjangnya berapa teman-teman? Tuh 7 cm. Oke. Kemudian sisinya dikalikan lagi 7 cm. Oke, kenapa angkanya sama? Ya karena persegi sisinya adalah panjangnya harus sama. Maka luas dari persegi ABCD adalah 7 kali 7. Berapa 7 kali 7? 49 cm. Jadi itu yang membedakan antara keliling dan luas. Kalau keliling kita cuma di pinggirannya aja kelilingin, tapi kalau luas kita hitung dalamnya luasnya berapa. Sampai sini teman-teman paham? Nah, materi yang kedua yaitu mengenai keliling dan luas dari bangun persegi panjang. Perhatikan gambar persegi panjang A, B, C, D. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat persegi panjang yang pertama adalah persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi AD sama dengan sisi BC. Nah, sifat dari persegi panjang yang kedua adalah persegi panjang memiliki keempat sudut siku-siku. Nah, materi selanjutnya yaitu keliling dan luas dari persegi panjang. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa keliling dari persegi panjang ABCD sama dengan panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Di mana AB dan CD itu adalah panjang, sedangkan AD dan CB itu adalah lebar. Jadi dapat dituliskan keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Sampai sini teman-teman paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham mengenai materi keliling dan luas dari persegi panjang, perhatikan video yang Miss Ari tampilkan ya, Nak. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah keliling dan luas dari bangun persegi panjang. Ingat lagi ya,
di materi sebelum ini. Oke, persegi panjang punya beberapa sifat. Yang pertama, dia punya dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang sisi yang sama panjang. Kalau persegi tadi empat-empatnya sama panjang, kalau ini dua pasang gitu. Oke, yang mana sih yang sama? Misalnya terus di sini dulu ya. Sifat yang pertama, tadi punya dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, dua pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Oke, kita ulang lagi sedikit ya sebelum masuk ke materi. Coba boleh disebutkan sisi mana? Lihat di gambar lagi. Misalnya punya persegi panjang A, B, C, D. Dua pasang sisi berhadapan, hadap-hadapan. Berarti sisi yang pertama yang sama panjang adalah AB sama dengan DC. Oke. Berapa panjang AB sama DC? 8 cm. Kita tulis. Baru satu pasang. Kita cari pasang yang kedua atau pasangan yang kedua, yaitu DA sama dengan CB. Berapa? 6 cm. Nah, mengacu dari sini baru kita bisa mengerjakan mengenai keliling dan luas dari bangun persegi panjang. Kita masuk keliling. Konsepnya sama. Yang namanya keliling berarti kita mengelilingi, jalan mengelilingi si persegi panjang. Kalau luas berarti kita hitung dalamnya berapa luasnya. Kita masuk dulu. Karena tadi keliling itu adalah mengelilingi, berarti kita lihat nih. Anggap aja kita mulai dari A. Jalan mengelilingi persegi panjang. Berarti kita mulai dari mana? AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke, kita cari dulu pakai cara ini ya. Lihat. AB, berapa panjang AB? Belum ada, Miss. Lihat. Ingat, masuk ke sini. Sisi yang berhadapan sama panjang. Karena dia berhadapan dengan DC, maka panjang AB juga sama dengan DC, yaitu 8 cm. Kita tulis ya, 8 cm ditambah BC. Gak ada, Miss, angkanya. Pakai konsep lagi, lihat sifatnya. CB itu sama dengan DA. Maka panjang BC atau CB adalah 6 cm. Tambah CD, sudah ada angkanya ya, 8 cm dan DA 6 cm. Kita hitung ya. 8 ditambah 6 berapa, Nak? 14. 14 ditambah 8 berapa? 22 ditambah 6 berapa? 28 cm. Ini adalah keliling dari persegi panjang. Sekarang kita masuk lihat lagi. Miss Ari mau teman-teman ngecek. Lihat. Tadi kan Miss Ari bilang sifat persegi panjang ada dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Maka bisa kita rumuskan. 2 kita taruh depan dikali, buka. Oke, karena persegi panjang punya panjang dan lebar, maka boleh kita tulis di sini 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, ini adalah rumus untuk mencari keliling. Selain pakai yang atas, kita lihat ya, apakah hasilnya sama? 2 kali berapa panjangnya? Panjang itu pasti dia selalu yang lebih panjang. Panjangnya berapa? 8 cm. Ditambah lebarnya yang atas 6 cm. Kita hitung. 2 kali. Ingat, kerjakan yang ada di dalam kurung lebih dulu. 8 kali 6. 8 ditambah 6, maaf, 14. Maka 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Sama nggak hasilnya? Sama ya, jadi teman-teman boleh pakai cara yang mana yang menurut teman-teman nyaman. Sudah selesai? Belum. Sekarang kita lihat ya luasnya. Oke, kita lihat luasnya. Nah, rumus untuk mencari luas dari persegi panjang. Kalau tadi untuk yang sisi persegi adalah sisi kali sisi, kalau yang persegi panjang kita lihat dia punya apa? Panjang. Maka luasnya adalah kita tulis panjang kali apa ini, Nak? Lebar. Oke, panjang kali lebar. Mas Adi kotakin dulu. Maka luas dari persegi panjang A, B, C, D adalah panjangnya berapa?
8 cm kali lebarnya berapa? 6 cm. Berapa teman-teman? 8 kali 6? 48. Karena cm dikali cm, maka cm pangkat 2 atau bisa kita sebut sebagai 48 cm persegi. Sampai sini teman-teman paham? Nah, materi yang selanjutnya yaitu menentukan keliling dan luas dari bangun segitiga. Nah, dari gambar tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, sebelum menentukan luas segitiga, maka kita harus menentukan dulu tinggi dari segitiga tersebut. Tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut dan tegak lurus dengan sisi yang di depan sudut tersebut, atau disebut dengan alas segitiga. Maka luas segitiga adalah alas dikali tinggi segitiga dibagi 2. Sedangkan untuk keliling dari segitiga adalah jumlah semua sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC dan ditambah sisi CA, atau dapat ditulis juga dengan keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan video selanjutnya ya. Nah, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu keliling dan luas dari segitiga. Nah, contohnya Miss Ari punya segitiga ABC. Kalau teman-teman lihat gambarnya, segitiga ini termasuk segitiga apa ya? Ya, segitiga ini termasuk ke dalam segitiga siku-siku karena di sini dia mempunyai sudut siku-siku, yaitu di sudut ABC. Nah, berapa keliling dan luas dari segitiga tersebut? Kita tentukan dulu ya. Pertama kita cari kelilingnya lebih dulu. Oke, seperti yang sudah Miss Ari sampaikan bahwa keliling adalah jumlah dari semua sisi. Oke, Miss Ari ulangi, keliling adalah jumlah dari semua sisi. Sekarang lihat, segitiga, berapa ya sisi dari segitiga? Ya, segitiga mempunyai 3 buah sisi. Kita lihat, sisi apa saja sih teman-teman? Sisi yang disebut sebagai sisi bawah atau sisi alas, yaitu sisi AB ditambah. Nah, di sini adalah disebut sebagai tinggi segitiga, oke, yaitu sisi BC, dan yang terakhir yang disebut sebagai sisi miring dari segitiga, yaitu sisi CA. Oke, kita jumlahkan ya. AB berapa panjangnya? 6. Oke, 6 cm ditambah BC 8 cm dan CA 10 cm. Oke, sekarang kita hitung sama-sama ya. Berapa 6 ditambah 8? 14 dan 10 24. Maka keliling dari segitiga adalah 24 cm. Bagaimana dengan luasnya? Yuk kita cari sama-sama ya. Seperti yang sudah Miss Ari sampaikan di slide sebelumnya, yaitu rumus dari luas segitiga adalah alas kali tinggi kemudian dibagi 2. Oke, kita lihat. Berapa sih panjang dari alasnya? Alasnya di sini adalah sisi AB. Alasnya yang ada di bawah yaitu sisi AB. Panjangnya adalah 6 cm dikali tingginya tadi sudah bisa disampaikan ya, bahwa tinggi itu adalah garis lurus yang berhadapan dengan alas dan juga titik puncak dari segitiga, yaitu sisi BC. Berapa? 8 cm. Kemudian setelah itu teman-teman bagi 2. Kita hitung sama-sama ya. Berapa sih 6 kali 8 teman-teman? Ada yang tahu? Berapa ya 6 kali 8? 6 kali 8 adalah 48. Kita tulis ya. 48 cm dikali cm berarti jadinya kuadrat. Centimeter kuadrat atau centimeter persegi. Baru teman-teman bagi 2. Berapa sih 48 dibagi 2? 24 cm persegi. Jadi luas segitiga adalah 24 cm persegi. Sampai di sini teman-teman paham? Nah, selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah kita akan mencari keliling dan luas dari segitiga. Oke, di sini Miss Ari punya segitiga sama namanya ya, segitiga ABC. Tapi teman-teman bisa lihat gambarnya.
sisinya 10 cm, 11 dan 12. Nah, kalau ukurannya seperti ini berarti segitiga ini termasuk ke dalam segitiga apa ya? Segitiga sembarang. Kenapa disebut sebagai segitiga sembarang? Karena jumlah atau besar sisinya tidak sama besar. Nah, kalau segitiganya seperti ini berarti kita harus cari dulu berapa panjang tingginya, atau kita analisis dulu di mana sih yang disebut sebagai tinggi segitiga. Oke, apakah AB? Bukan. Apakah BC? Bukan. Atau apakah AC? Nah, ketiganya tidak atau bukan disebut dengan tinggi segitiga, tapi tinggi segitiganya adalah di sini ada garis putus-putus ya. Oke, seperti yang tadi Miss Ari sampaikan bahwa tinggi segitiga adalah garis lurus di antara titik puncak dan juga sudut di hadapannya atau sisi di hadapannya atau disebut dengan sisi alas. Oke. Nah, berarti tingginya adalah di sini ya. C kita tambahkan saja huruf T. Maka tinggi segitiga di sini adalah CT. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu mana tinggi segitiganya, maka kita bisa cari keliling dan luasnya. Keliling, kita masuk keliling dulu. Sama seperti tadi. Ingat, konsepnya adalah keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Kita masukkan. Ada berapa sisi? 3. AB tambah BC tambah CA. Miss, CT-nya dimasukin nggak, Miss? Tidak. Kenapa tidak dimasukin? Karena CT ini bukan sisi, tapi dia ini adalah tinggi. Maka tidak usah dimasukkan ke dalam keliling. Sampai sini teman-teman paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan angkanya. 10 cm ditambah 11 cm ditambah 12 cm. Berapa ya? 10 tambah 11, 21, 21 tambah 11, 33. Oke, maka keliling dari segitiga adalah 33 cm. Bagaimana dengan rumus luasnya? Nah, rumus luasnya tetap sama dengan yang tadi, yaitu alas kali tinggi. Kemudian setelah itu teman-teman bagi 2. Oke, kita masukkan. Alasnya yang bawah 10. Tingginya yang mana teman-teman? CT atau CB? Ya, CT. Oke, 8 cm. Kemudian hasilnya baru teman-teman bagi 2. Ingat, kerjakan selalu yang ada di dalam tanda kurung lebih dulu. 10 kali 8 berapa? 80 cm persegi. Setelah itu baru teman-teman bisa bagi 2, yaitu 40 cm persegi. Sampai sini teman-teman paham? Nah, materi yang selanjutnya yaitu soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas dari 3 bangun yang sudah kita bahas tadi. Persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Di sini Miss Ari berikan contohnya ya, Nak. Oke, Miss Ari bacakan dulu ya. Pak Dedi memiliki kolam ikan yang berbentuk persegi panjang. Clue pertama, boleh kita kasih kotak. Oke, berarti bentuknya apa teman-teman? Persegi panjang. Nah, ada informasi selanjutnya. Panjang kolam ikan itu 8 meter. Oke, panjangnya 8. Dan lebarnya 5 meter. Oke, berarti kita punya panjang, kita punya lebar. Oke, kita tulis dulu ya info yang kita dapat. Bentuknya persegi panjang. Oke, kita tulis dulu. Info yang kedua, kita bisa tahu panjangnya. Oke, panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter. Oke, sekarang ke kalimat selanjutnya. Berapa meter persegi luas kolam ikan Pak Dedi? Yang ditanya apa ya, Nak? Berapa meter luas? Oke, di sini ada kata luas. Berarti yang ditanyakan adalah luasnya. Oke, luas apa teman-teman? Luas persegi panjang. Maka kita bisa cari jawabannya langsung. Oke, luas persegi panjang. Apa sih tadi rumus luas persegi panjang? Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Oke, panjangnya berapa tadi info yang pertama? 8 meter. Kita tulis. Kali. Lebarnya berapa, Nak? 5 meter. Oke. Maka 8 kali 5 berapa? 40 meter persegi. Berarti luas kolam ikan Pak Dedi adalah 40 meter persegi. Sampai di sini teman-teman paham? Nah, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai. Miss Ari harap teman-teman tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih di rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.